Selamat malam, saudara-saudara sekalian. Walaupun kita tidak dapat berkumpul di gereja, tetapi kita masih boleh lanjut dengan Bible study kita lewat live streaming ini. Tadi saya baru selesai mendengarkan interview yang dibuat untuk Ketua General Conference di rumahnya, karena mereka sekarang juga tidak ada kantor. Dia menghimbau kepada kita agar supaya kita berpartisipasi di dalam doa 100 hari Gereja Advent sedunia yang akan mulai tanggal 27 Maret sampai Juli 4, 100 hari. Semoga kita berpartisipasi bersama-sama dengan umat Advent sedunia mendoakan akan masalah yang kita sedang hadapi sekarang ini, supaya COVID-19 ini bisa berlalu dari kita. Saya mengutip ayat yang dia pesankan kepada umat Advent sedunia. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. The Lord Almighty is with us. The Lord of Jacob is our fortress. Ini terdapat di dalam Mazmur pasal 46 ayat 11 dan 12 yang berbunyi dalam bahasa Indonesia, diamlah, atau kalau dipetik dari bahasa Inggrisnya, tenanglah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Bagus sekali akan ayat-ayat ini, selain banyak ayat yang lain yang kita bisa petik untuk menjadi kekuatan rohani bagi kita masing-masing. Jadi kita tidak perlu takut karena Allah yang beserta dengan kita. Malam ini kita akan belajar dari The Great Controversy pasal 25. Judul bahasa Indonesianya Hukum Allah Tak Berubah. Tapi dalam bahasa Inggris judulnya adalah America in Prophecy. Kalau begitu, bagus sekali saya mengikuti akan kedua judul ini. Yang pertama, saya akan membahas untuk saudara-saudara Hukum Allah Tak Berubah. Lalu kemudian yang kedua adalah America in Prophecy. Di dalam pasal 25 ini dimulaikan dengan penglihatan Rasul Yohanes di Pulau Patmos yang dikutip dari Wahyu pasal 11 ayat 19. Apakah yang dilihat oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos itu? Jawabannya adalah ia melihat Ka'bah terbuka. Lalu apa yang ia lihat? Yang ia lihat adalah peti perdamaian, the Ark of Testament. Kalau kita bertanya apa isi dari peti perdamaian itu, seperti dalam Ka'bah di bumi, di dalam peti perdamaian itu disimpanlah kedua loh batu hukum Allah, 1 sampai 4 dan 5 sampai 10. Pertanyaan yang lain yang kita boleh tanyakan ialah, mengapa hukum Allah itu begitu penting ditunjukkan kepada Rasul Yohanes? Saya mempunyai beberapa jawaban yang saya mau bagikan kepada saudara-saudara. Yang pertama, hukum Allah sama suci dengan Allah itu. Hukum Allah sama kekal dengan Allah itu. Dalam 1 Petrus 1 ayat 16 dan Mazmur 111 ayat 7 dan 8. Kemudian hukum Allah telah dilanggar manusia, bahkan setiap hari manusia melanggar akan hukum Allah itu. Kemudian hukum Allah tidak pernah berubah.
sesuai perkataan Yesus dalam Matius 5 ayat 18, bahwa sampai langit dan bumi lenyap, maka tidak ada satu titik atau nokta di dalam hukum Allah itu yang akan berlalu. Yang lain ialah hukum Allah itu kudus, benar, dan baik, sesuai dengan Roma pasal 7 ayat yang ke-12. Dan yang terakhir saya boleh bagikan, karena manusia sekarang hanya mau percaya bahwa Yesus adalah anak Allah sebagai juru selamat dunia, tetapi tidak mau menurut akan hukum-hukum Allah. Ini adalah kenyataan dalam hidup manusia. Jadi kalau begitu, pertanyaan yang lain yang saya boleh tanyakan ialah, apakah signifikansi daripada hukum Allah bagi manusia itu? Saya ada beberapa jawaban yang saya mau bagikan kepada saudara-saudara. Yang pertama, hukum Allah itu penting untuk mengingatkan kita bahwa ada Allah yang telah menciptakan manusia. Lalu kemudian hukum Allah mengingatkan manusia akan himbauan dari Tuhan Yesus. If you love me, keep my commandments. Jikalau kamu mengasihi aku, turutlah segala hukumku. Saudara masih ingat ayat itu? Yohanes 14 ayat 15. Lalu yang lain ialah, menurut hukum Allah bukannya berat, menurut Rasul Yohanes yang dia tulis dalam 1 Yohanes 5 ayat 3, bahwa hukum Allah itu bukannya beban untuk dituruti. Jawaban saya yang lain ialah signifikansi daripada hukum Allah itu atau kepentingan hukum Allah itu perlu diingat oleh sebab Rasul Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 10 menuliskan bahwa Allah akan menghadapkan semua orang kepada kursi pengadilan Allah. Jadi semua orang akan dihadapkan kepada kursi pengadilan Allah. Lalu yang lain, dasar pengadilan Allah ialah untuk memeriksa apa manusia menghormati Allah, apakah manusia takut akan Allah sebagai penciptanya. Maka Daniel 7 ayat 10 memberitahukan kepada kita Allah membuat pengadilan dan semua buku dibukakan. Jadi cocok dengan yang dikatakan Rasul Paulus pada orang Korintus, 2 Korintus 5 ayat 10 tadi. Lalu alasan yang lain mengapa 10 hukum Allah itu perlu diingatkan kepada manusia ialah karena Allah memberikan 10 hukum ini untuk diturut oleh manusia sebagai aturan hidup, aturan moral yang manusia perlu hidupkan dari waktu ke waktu. Lalu alasan yang lain ialah bahwa dasar Allah untuk memeriksa akan kelakuan manusia adalah hukum Allah itu, sesuai dengan Pengkhotbah 12 ayat 13. Yang lain, Yesus mengajarkan isi daripada hukum Allah itu untuk mengingatkan kita bahwa pertama kita harus mengasihi Allah. Lalu yang kedua adalah mengasihi sesama manusia. Dan Yesus menekankan bahwa pada kedua hukum ini bergantunglah kitab Taurat dan kitab nabi-nabi. Itu di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Dengan kata lain bahwa Allah yang pengasih itu mau agar supaya untuk mengasihi Allah, manusia harus mempraktekkan akan hukum pertama sampai hukum keempat. Dan untuk mengasihi sesama manusia, manusia harus mengingat akan hukum kelima sampai hukum yang
ke-10. Kalau menurut Ecclesiastes 12 ayat 13 atau Pengkhotbah 12 ayat 13, bahwa ada perintah Allah yang diberikan kepada manusia, yang menjadi kewajiban manusia. Yang pertama, fear God, takutlah akan Allah. Dan yang kedua, keep His commandments, turutlah akan perintah-perintahnya. Gereja Advent pada akhir zaman ini memberitahukan kepada dunia pekabaran dari 3 malaikat yang mempunyai rangkap 3. Ialah pertama, takut akan Allah, sama dengan Pengkhotbah 12 ayat 13. Takut akan Allah dan muliakanlah Dia. Dan yang kedua, karena masa penghukumannya sudah tiba. Maksudnya ialah bahwa penghukuman, pemeriksaan perkara-perkara dosa manusia sudah tiba waktunya. Ini berkaitan dengan perpindahan Yesus dari pelayanan bilik suci ke bilik yang maha suci yang dilihat oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos itu. Dan rangkap ketiga dari pekabaran 3 malaikat dalam Wahyu 14 ayat 6 dan 7 itu adalah sembahlah Allah, sembahlah Dia, karena Dia yang telah menjadikan alam semesta ini, tetapi sesudah 6 hari Dia mencipta, Dia berhenti pada hari yang ke-7 yang disebut sebagai Sabat. Dan Sabat ini menurut Nabi Yehezkiel dalam Yehezkiel pasal 20 ayat 20 adalah tanda perhubungan antara manusia dengan Tuhan Allah. Jadi, untuk mengenal siapakah umat Allah, maka Tuhan Allah memberikan hukum-hukumnya ini, sebab Wahyu 12 ayat 17 mengatakan sebagai tanda bahwa kita adalah umat Allah. Pertama, kita harus percaya Yesus, dan yang kedua, menurut hukum-hukumnya. Ini yang membuat setan marah, sebab setan tidak mau agar manusia menurut akan hukum-hukum Allah. Dia melakukan segala hal agar supaya manusia itu menyimpang daripada kehendak Allah. Jadi itulah sebabnya bahwa hukum Allah itu tidak dapat diubahkan. Karena Yesus katakan sendiri bahwa hukumnya itu tidak akan berubah sampai semuanya telah terjadi. Jadi saudara-saudara sekalian, kita dapati bahwa mengapa Allah menunjukkan tabut perjanjian itu kepada Yohanes, ialah karena di dalam tabut itu yang terdapat di bilik yang kedua atau bilik yang maha suci, di sanalah Yesus sedang mengerjakan akan pekerjaan penebusan dosa kita. Dalam arti bahwa di dalam bilik yang maha suci itu, pekerjaan pembersihan Ka'bah sedang dimulai. Di dalam bilik itu, Tuhan Yesus menghadap Bapanya membawa darahnya sendiri untuk menjadi dasar penebusan dosa manusia. Kalau di dunia, imam besar manusia harus membawa darah ke dalam bilik yang maha suci, lalu dipercikkan di tabut perjanjian itu. Tapi kali ini, di dalam pelayanan Yesus sebagai imam besar di sorga, dia membawa akan darahnya sendiri. Karena sesuai dengan perkataan Rasul Paulus bahwa darah binatang tidak mungkin menebus manusia.
hanyalah darah Yesus Kristus yang mampu untuk menghapus dosa manusia. Jadi pekerjaan pembersihan Ka'bah di sorga itu dimulaikan pada waktu Yesus masuk ke dalam bilik yang maha suci itu. Kapan ini terjadi? Ini mengingatkan kita kepada nubuatan 2300 tahun yang dituliskan di dalam Daniel pasal 8 ayat yang ke-14. Kapan nubuatan 2300 tahun itu dimulai? Itu dimulai pada tahun 457 sebelum Kristus dan berakhir pada tahun 1844. Jadi kita percaya sesuai dengan nubuatan, Yesus masuk melayani di dalam bilik yang maha suci itu pada tahun 1844. Dan harus diingat bahwa pekerjaannya itu di dalam Ka'bah ini tidak akan lama. Apabila dia telah selesai mengadakan pengantaraan untuk membela akan umat-umatnya dengan menggunakan darahnya sendiri, maka kemudian dia akan keluar dari dalam Ka'bah itu dalam arti bahwa pekerjaan penebusan sudah selesai sempurna, maka dia akan datang kembali. Pada waktu dia datang kembali ini, maka kita akan melihat sukacita yang besar akan terjadi ketika kita menerima kedatangan Yesus. Selama menunggu akan pekerjaan Yesus diselesaikan di bilik yang maha suci, maka di dunia ini kita mengalami seperti yang Yesus katakan dalam Matius pasal 24 ayat 6 dan 7. Akan ada peperangan, kabar perang, akan terjadi gempa bumi, akan terjadi kelaparan, dan terjadi belah sampar. Seperti yang sedang terjadi sekarang, belah sampar ini merajalela di mana-mana. Lalu kemudian, selain daripada hal-hal yang disebutkan oleh Yesus itu, kita sedang menjalankan akan pekabaran 3 malaikat yang merupakan sebagai seruan tengah malam bahwa pengantin akan segera datang. Yesus akan datang. Lalu kemudian kita sedang menunggu bahwa sebelum Yesus datang, maka iman setiap orang yang mengaku percaya kepada Yesus akan diuji. Ketika kita akan mempelajari pada bagian yang kedua, Sunday Law itu diumumkan, maka ini akan menjadi pilihan bagi semua orang yang percaya untuk berpihak kepada Yesus dalam arti menyembahnya pada hari Sabat atau tidak memihak kepada Yesus dengan mengambil hari Minggu sebagai hari kebaktian. Lalu kemudian kita sedang menunggu juga pekerjaan pemeteraian itu yang akan terjadi ketika Sunday Law itu diumumkan, maka pemeteraian akan berlaku bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dengan setia. Lalu kemudian kita menunggu pencurahan Roh Suci yang terakhir. Lalu kemudian kita juga menunggu akan penutupan pintu kasihan. Ini akan dipelajari lebih dalam lagi pada pelajaran sekolah Sabat depan ini. Sesudah pintu kasihan ditutup, maka akan terjadi masa kesukaran yang besar, ialah masa kepicikan Yakub, di mana manusia mengalami 7 kutuk dari Tuhan. Lalu kemudian sesudah 7 kutuk itu, maka akan terjadi kelepasan bagi umat Tuhan. Mereka akan melihat ada tanda di langit dari segumpal awan kecil, kemudian akhirnya segumpal awan itu akan menunjukkan Yesus bersama malaikatnya datang dari sorga untuk menyambut umat-umat percaya di atas dunia ini. Lalu, kalau begitu, mari kita lihat akan
penggenapan akan nubuatan dalam Wahyu 13 yang menyangkut dua binatang, ya. Saudara-saudara, sebenarnya kalau kita melihat akan Wahyu pasal 13 ini, awalnya sebenarnya dimulai di dalam Wahyu 12 tentang pertikaian antara yang benar dan yang jahat. Yesus mewakili Allah bersama dengan malaikatnya berhadapan dengan dragon yang disebut sebagai si ular tua, si iblis, setan itu bersama dengan malaikatnya. Peperangan itu terjadi di sorga, tetapi ia kalah perang dan ia dibuang ke bumi. Itu sebabnya wahai bagi bumi, dia katakan, bahaya bagi bumi karena Yesus setelah mengusir akan setan keluar dari sorga, dan yang menjadi sasarannya adalah pengikut-pengikut Yesus yang ada di atas bumi ini. Ialah mereka yang mengikut hukum-hukum Allah dan percaya kepada Yesus sesuai dengan Wahyu 12 ayat yang ke-17. Jadi, dalam upaya untuk memerangi Yesus ini, itu terjadi di zaman Herodes atau di zaman dari Kekaisaran Romawi yang pada tahun 63 sebelum Kristus, maka Jenderal Pompei dari Roma datang menyerang Palestina dan menguasai akan Palestina. Jadi sebelum abad Masehi, maka Roma telah menguasai Palestina, di mana di sana ada kota Yerusalem, dan pada zaman Raja Agustus atau Kaisar Agustus itu, maka ketika orang-orang disuruh untuk disensus, maka semua harus kembali ke kampung halamannya, maka Yesus lahir di Bethlehem. Sesudah Yesus lahir di Bethlehem, Herodes mau mengejar untuk membunuhnya karena ia tidak mau ada raja saingan untuk orang-orang Yahudi. Lalu kemudian nampak sekali bahwa binatang yang pertama itu adalah binatang yang menunjuk kepada Roma. Bagaimana bentuk daripada binatang yang di dalam pasal 13 ini, binatang yang pertama saya tunjukkan kepada saudara-saudara ini. Dia adalah seperti macan tutul. Yang anehnya, inilah binatang yang mempunyai kepala 7, tapi mempunyai tanduk 10. Lalu kalau saudara perhatikan bahwa dia itu keluar dari laut. Laut itu atau air itu melambangkan manusia. Jadi kerajaan Roma ini adalah kerajaan yang menguasai dunia dengan satu tujuan, ialah bahwa ia akan menganiaya akan umat-umat Allah. Tetapi penganiayaannya yang telah dimulaikan di Roma oleh kaisar-kaisar Roma itu akan dilanjutkan oleh binatang ini yang kemudian mempunyai luka parah. Tapi yang aneh ialah dikatakan bahwa luka parahnya itu disembuhkan. Jadi dengan demikian maka kekuasaan Roma kafir beralih menjadi kekuasaan kepausan yang melanjutkan akan penganiayaan kepada umat-umat Allah. Jadi saya mau memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa naga atau ular tua itu pertama memberi kekuatannya kepada binatang pertama itu dan memberikan tahtanya
Dan yang ketiga, memberikan kekuasaan yang besar. Seperti saya sudah singgung tadi bahwa Roma kafir itu tidak melanjutkan akan penganiayaannya kepada orang-orang Kristen, tetapi diserahkan kepada Holy Roman Empire atau kepausan yang melanjutkan akan kekuasaan itu. Dan yang harus diperhatikan pada binatang ini bahwa ada luka parah yang terjadi di kepala dari binatang itu, yang artinya bahwa Prancis lewat Jenderal Berthier berusaha untuk menangkap Paus dan mendiamkan kekuasaan Vatikan. Tetapi ketika ia menangkap Paus pada tahun 1798, ternyata bahwa kekuasaannya itu tidak berhenti. Oleh sebab tidak berhenti, akhirnya kepausan itu kembali ke Vatikan, dan pada tahun 1929, diktator Italia yang namanya Mussolini menyambut baik kepulangan daripada Paus untuk menduduki tahtanya di Vatikan. Dan yang hebat daripada binatang yang lembu, yang luka parah ini, dikatakan bahwa luka parah itu sembuh kembali, sehingga membuat seluruh dunia heran. Ketika seluruh dunia ini heran, maka dunia mendengar apa saja yang menjadi perintahnya. Karena pengaruhnya telah mendunia dan negara agama telah didirikannya dengan mempunyai kekuasaan sipil yang besar. Dan apa yang terjadi dengan binatang yang pertama yang luka parah itu disembuhkan? Mari kita lihat gambarnya yang saya tunjukkan ini. Oke. Binatang ini adalah seperti domba. Dia mempunyai 2 tanduk. Tetapi apakah yang dibuat oleh binatang yang keluar dari bumi ini? By the way, keluar dari bumi artinya keluar dari tempat di mana belum banyak manusia yang hidup di dalamnya. Dalam arti bahwa Amerika ini baru ditemukan sekitar abad 15, maka kemudian negara ini bertumbuh menjadi negara yang besar, yang sangat berpengaruh sampai sekarang ini. Nah, perhatikanlah apa yang dibuat oleh binatang kedua ini terhadap binatang yang pertama. Mari kita lihat apa yang terjadi di dalam Alkitab. Dia bertanduk 2. Seperti banyak orang menyebutkan bahwa di negara ini hanya ada 2 partai besar yang berkuasa, Republikan dan Demokrat. Tetapi binatang ini berbicara seperti naga, ya, berbicara seperti setan. Karena ia menjalankan semua kekuasaan dari binatang pertama. Padahal binatang pertama ini mendapatkan kekuasaannya dari ular tua, dari setan itu sendiri yang disebut dragon di sini. Lalu binatang yang kedua ini membuat seluruh dunia, seluruh manusia di muka bumi ini untuk menyembah akan binatang yang pertama yang luka parahnya telah disembuhkan. Dengan cara membuat tanda-tanda mujizat, termasuk menurunkan api dari langit. Jadi ini menunjukkan kekuasaan setan di atas manusia, bahwa dia boleh menurunkan api dari langit. Lalu apa yang dia lakukan kepada manusia di bumi? Dia katakan bahwa seluruh penduduk bumi harus membuat patung untuk menghormati binatang yang luka parah
yang sudah sembuh itu. Lalu apa yang dibuat oleh binatang yang kedua selanjutnya ialah ia memberikan kuasa kepada patung binatang itu sehingga ia dapat berbicara. Patung yang tadinya mati sekarang dapat berbicara dan dapat bertindak. Dan oleh sebab ia dapat berbicara dan dapat bertindak, maka kita tahu bahwa kekuasaan binatang ini yang telah kita lihat sangat berkuasa, maka orang yang tidak mau menyembah binatang itu, dikatakan di dalam Wahyu 13 ini, harus dibunuh. Ya. Ia memberi meterai kepada semua manusia kecil besar, kaya miskin, merdeka atau hamba, dalam arti bahwa meterainya itu adalah meterai hari Minggu, bahwa orang-orang yang mau menyembah kepadanya harus menerima tanda yang disebutkan di sini, tanda entah di tangan kanan atau di dahinya. Dan untuk mengenal akan tandanya itu adalah tanda di dalam pengertian manusia yang dapat dihitung atau angka yang dikenal oleh manusia sebagai 666, 666. Jadi saudara-saudara sekalian, jelas sekali bahwa di dalam nubuatan Wahyu pasal 13 ini yang menyangkut binatang pertama dan binatang kedua, bahwa binatang kedua itu ditunjukkan ciri-cirinya sebagai Amerika akan menjadi kaki tangan dari setan untuk menjalankan kuasa binatang yang sudah sembuh luka parahnya itu. Dalam arti bahwa akan terjadi penganiayaan yang besar. Jadi itulah sebabnya saudara-saudara sekalian, kita yang sedang hidup pada akhir zaman ini, kita tahu bahwa kita sedang menunggu akan penggenapan daripada kuasa binatang yang kedua, yang nanti akan mengumumkan undang-undang hari Minggu, lalu kemudian dengan pengumuman undang-undang hari Minggu itu, maka semua orang yang tidak mau menyembah akan binatang itu dikatakan akan dianiaya, bahkan dibunuh. Jadi kalau begitu, konklusinya saya berikan sebagai berikut. Binatang pertama melambangkan kekuasaan Romawi kafir, dan ketika nubuatan ini mulai berbicara, maka kekuasaan ini berubah dari kekuasaan Romawi kafir menjadi kekuasaan dari Holy Roman Empire atau kepausan. Ahli-ahli Protestan juga ketika mereka meneliti akan Alkitab dan melihat ciri-ciri dari Wahyu 13, mereka mengakui bahwa ini menunjuk kepada kekuasaan Vatikan atau kepausan. Prancis pernah berusaha untuk mengalahkannya, tetapi tidak bisa. Akhirnya dia hidup kembali karena sesuai dengan nubuatan dia akan hidup kembali. Dan ia ditopang oleh binatang yang kedua yang menyuruh seluruh dunia untuk menyembah akan binatang yang pertama lewat pendirian patung. Patung yang diberikan nyawa oleh Amerika, dalam arti bahwa kekuasaan daripada patung itu akan menuju kepada penganiayaan orang-orang yang tidak mau menyembah kepadanya. Dan ini sudah pasti akan ditujukan kepada umat Advent yang memelihara hari Sabat. Dan ketika undang-undang hari Minggu itu akan diumumkan, maka hanya ada dua yang dihadapkan kepada
kepada manusia untuk dipilih. Pilih hari Minggu atau pilih hari Sabat. Jadi karena itu telah menjadi undang-undang, hari Minggu maksudnya telah menjadi undang-undang, dan patung itu mempunyai kuasa. Maka yang pertama, ia melarang berjual beli kecuali ada tanda binatang. Itu ialah hari Minggu. Lalu kedua, kekuasaan daripada binatang ini ialah ia mau supaya orang-orang yang tidak berada di pihaknya itu untuk dibunuh. Dan Wahyu 12 ayat 3 mengatakan kepada kita bahwa ini menyebabkan pemaksaan pelaksanaan undang-undang hari Minggu itu yang akan berakibat kepada penganiayaan. Jadi saudara-saudara, secara dunia ini akan diwarnai sekali lagi dengan penumpahan darah dari orang-orang yang anti kebenaran, akan membunuh orang-orang yang berada di pihak Tuhan. Jadi, pertahankanlah kebenaran Sabat itu, karena itulah yang akan membuat kita berada di pihak Yesus. Dan itu sajalah tanda bahwa kita ini adalah umat Allah. Dan setan berusaha untuk menganiaya kita, tetapi jangan takut, seperti Mazmur 46 ayat 10-11 tadi menyatakan bahwa Tuhan akan ditinggikan dan Dia akan melindungi orang-orang yang percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba menutup pembahasan ini dengan doa. Kiranya Tuhan menolong kami mengerti lebih banyak Wahyu 13 ini, bagaimana itu akan digenapi di zaman kami ini. Tolonglah iman kami terus bertambah dalam Tuhan. Tolonglah kami dengan iman yang hidup ini kami mengklaim akan janji-janji penyertaan Tuhan bagi kami. Dan biar segala sesuatu berjalan sesuai kehendak Tuhan, bagi keselamatan jiwa kami dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Setan dikalahkan berkali-kali dan kemudian untuk selama-lamanya. Dan kami umat-Mu akan diselamatkan dalam kerajaan Tuhan. Terimalah kami sebagaimana kami ada ya Tuhan. Ingatkan kepada kami bahwa kami harus terus rajin berdoa, karena hanya orang yang rajin berdoa, rajin membaca akan Alkitab ini, yang nanti tidak akan ditipu oleh setan pada akhir zaman ini. Terima kasih Bapa, Engkau menolong kami. Terimalah kami sebagaimana kami ada, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.